Ya, selamat pagi Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini Senin 21 April 2025 ya. Di momen Hari Kartini yang amat istimewa ini, rasanya kita terusin aja deh ya yang tadi ya. Nah, ada alasan lain kenapa saya itu memerangi kaum Wahabi ini. Karena mereka ini sebenarnya adalah bagian dari kaum yang lebih besar lagi, namanya Khawarij dan Takfiri. Takfiri itu kan artinya kaum yang suka mengkafirkan orang. Bahkan mohon maaf, mereka membuat satu karya yang mengelirukan banyak orang dengan menyunting foto ibu kita Raden Ajeng Kartini dengan menggunakan penutup kepala atau jilbab atau hijab. Jadi itu seakan-akan menyatakan bahwa ibu Kartini itu berhijab, padahal sepanjang hayatnya ibu Kartini itu tidak berhijab, tidak berjilbab. Beliau meninggalnya masih di usia yang sangat muda loh, sekitar usia 27 tahun karena melahirkan ya. Iya, meninggal. Belum lagi ada sejarah yang mengatakan Pancasila bikinan Habib lah, inilah itu segala macam. Ini mohon maaf lahir dan batin ya. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bisa saya tolerir. Kenapa? Karena sejarah yang sahihnya sudah ada kok. Tinggal disampaikan aja kepada masyarakat. Bukan sejarah yang telah dipelintir-pelintir terutama oleh rezim Orde Baru. Sejarah aslinya sudah ada kok. Tinggal kita sampaikan aja. Itu kalau saya. Jadi mereka ini berusaha, apalagi dengan kemarin itu kuping saya sakit dengan mengatakan Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah seorang Muslim. Itu salah. Wage Supratman itu adalah seorang Kristen, bukan seorang Muslim. Itu salah banget itu. Itu kan adalah klaim-klaim sesat yang coba dimainkan oleh kaum-kaum Wahabi, kaum-kaum Khawarij, kaum-kaum Takfiri. Supaya apa? Supaya kita bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Ini gak boleh teman-teman. Gak boleh. Tidak boleh itu. Gak boleh begitu. Itu makanya saya kalau dengar kayak itu, telinga saya tuh sakit gitu. Bukan cuma telinga saya sakit, hati saya pun sakit. Sebagai warga bangsa ya. Itu dari mana itu narasi yang seperti itu bisa timbul? Itu kan sesat, kalau saya boleh bilang, sesat pikir, sesat narasi. Iya, sesat narasinya, saya bilang sesat. Kenapa? Karena ya untuk apa sih kita harus berbohong gitu loh? Ngapain kita harus berbohong dengan mengatakan hal yang tidak semestinya dikatakan? Sudahlah, jangan. Kalau kayak gitu tuh jangan teman-teman. Jangan dilakukan, rugi. Itulah Wahabi itu kan nggak ada kata rugi buat mereka. Mereka terus aja kayak gitu. Padahal dampak dari perbuatan dan perkataannya itu bisa luas ke berbagai pihak. Makanya saya jujur banget saya bicara di sini ya. Kenapa harus diperangi? Ya itu karena dampak dari perbuatan mereka, dampak dari ucapan mereka itu bisa luas. Nah, apakah mereka mikir? Otak aja mereka nggak punya, boro-boro mau mikir. Kayak kan kemarin sampai ribut itu sama kaum Aswaja di Aceh itu. Ketika si pentolannya itu Firanda Andirja itu ceramah di sana. Ribut itu, sampai rusuh itu di dalam.
Bahkan ketika mereka didebat oleh kaum Aswaja, oleh ulama terkemuka, ulama dan peneliti terkemuka dari Jawa Timur, saya lupa namanya, ya, keok dia, keder dia, dan mereka coba mengandalkan apa? Mengandalkan buzzer. Oh, saya ini sebagai kesini saya tertarik mempelajari manhaj salaf ya. Itu sebenarnya template buzzer. Kenapa? Karena mereka panik. Ya, mereka gak bisa keluar dalil. Mereka gak keluar dalil, keluar dalih. Ujung-ujungnya apa? Mengerahkan yang namanya buzzer. Buzzer untuk apa? Buzzer ya untuk supaya propaganda mereka tuh makin kenceng. Nah, ini yang kita nggak sadar sebagai umat Islam Aswaja di sini. Mereka itu juga punya buzzer. Nah, kita sebagai Islam Aswaja nih, ya, harus juga punya buzzer untuk mengcounter mereka. Nah, kenapa mereka tuh buzzernya kenceng? Ya didanai Britain, didanai Amerika, gimana coba? Didanai pihak British, didanai pihak Amerika, gimana coba? Kenceng lagi dananya. Belum lagi didanai Saudi, dulu ya. Asli udah enggak. Begitu teman-teman. Jadi cerdaslah kita sedikit dalam memahami hal ini. Wahabi itu mereka tuh bukan otaknya otak taruh kepala, otak mereka tuh otak dengkul. Otak mereka tuh otak mereka tuh otak dengkul. Jadi percuma aja kita mau bicara atau ngomong atau diskusi bahkan debat dengan kaum otak dengkul secara akademik gak nyampe. Pak Rizal ya, gak bakal nyampe teman-teman. Gak sampai. Kenapa? Karena mereka gak biasa bicara ilmiah. Coba aja dari ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh Wahabi itu, ada nggak yang menggunakan kitab-kitab yang dari para alim ulama yang sanadnya jelas? Nggak ada. Ya, mereka cuma mengandalkan kitab-kitab syarah dari kitab tertentu, semisal Bulughul Maram, tapi isinya asumsi semua. Kan orang-orang kayak gitu kan pintar mengelabui orang yang awam. Wahabi itu paling mudah mengelabui orang-orang awam, bukan orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang awam ini harus kita jaga sebagai aswaja supaya nggak tersesat dalam pemahaman mereka yang banyak kelirunya. Kelirunya dari mana, Pak? Lah tauhid aja mereka bagi jadi 3 kok. Belum lagi menyamakan Allah dengan makhluk, dengan ada tangan kanannya 2 lah, inilah itu segala macam. Itu ajaran mereka itu. Itu ajaran mereka. Harus dilawan itu, harus dibasmi kalau perlu. Wajib dibasmi itu, diberantas habis itu. Makanya saya bilang jangan ragu. Makanya saya bilang kalau saya nanti jadi presiden tak babatin itu semua. Jangan takut mau dibilang kriminalisasi lah, inilah itulah segala macam. Jangan takut. Justru mohon maaf, yang ngomong kriminalisasi itu masih awam, masih cetek ilmunya. Itu jangan-jangan yang ngomong kayak gitu juga, paling-paling nanti juga kalau kayak gitu ustadz buzzernya yang ngomong. Bukan orang-orang yang punya intelek. Buzzernya yang ngomong. Makanya saya ragu kalau Firanda tuh benar lulus S3. Jangan-jangan ijazahnya ijazah palsu pula itu.
Ya kalau palsu gak mungkin lah bisa ilmunya kayak gitu. Tapi saya lebih mending dengar ceramah Gus Baha walaupun dia gak sekolah tinggi gitu ya. Tapi dia rujukan kitabnya sanadnya jelas. Sanad guru-gurunya Gus Baha atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim tuh jelas. Sanadnya. Yang paling penting tuh kata kuncinya tuh di situ, sanad. Sanad itu apa? Ilmunya nyambung. Contoh kita mau bicara kitab Bulughul Maram, lah mesti cari guru yang ilmunya sanad keilmuannya nyambung ke pengarang kitab Bulughul Maram itu. Kita mau belajar misalkan kitab Ihya Ulumuddin, lah cari guru yang sanadnya nyambung kepada guru-gurunya yang nyambung kepada Imam Ahmad Al-Ghazali. Karena Imam Ahmad Al-Ghazali sanadnya juga jelas, nyambung ke sahabat Nabi, nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman, paham ya? Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi itu cara mengcounter mereka itu adalah dengan kita berguru kepada yang punya sanadnya jelas. Kalau mereka berdakwahnya dengan asumsi, kita berdakwahnya dengan akademik, dengan ilmiah, dengan rujukan kitab dan sanad ya keilmuan yang jelas. Ya, itu pesan saya. Makanya kenapa saya nggak lagi tertarik ngikut-ngikut yang Wahabi apalagi Jemaah Tabligh, karena indikasi mereka ke sana. Itu saya bingung itu Golkar mau kemana, itu sudahlah bodo amat, saya nggak urus. Saya harus mau. Jadi teman-teman semuanya, saya cuma mau menyatakan gini. Apa yang lebih sederhana aja ya. Yang paling penting adalah gini sekarang ya. Saya cuma mau bilang bahwa jangan kita bersentuhan dengan kaum Wahabi seperti itu. Kalau mau pesantrenin anak ya, pesantrenin, kirim ke pesantren yang aswaja, kayak Tebu Ireng, Gontor, ya, Top Lirboyo atau apa ya, pesantren NU aja lah. Di sana nggak bakal kepapar dah yang namanya Wahabi kayak gitu. Takfiri Khawarij itu nggak usah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.